Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview salah satu alat TDS dan electroconductivity meter yang portable ini untuk saku. Oke, biasanya kegunaannya untuk mengecek TDS dan conductivity di air. Oke, baik itu di akuarium, air minum, atau di hidroponik. Biasanya teman-teman yang bergelut di hidroponik sangat familiar dengan alat ini. Oke, ini alatnya dari Neutron Tech. Oke, di sini ada TDS dan electroconductivity meter, ada hole. Oke, di sini ada tombol-tombol fungsinya, ada tombol on off, ada shift sama hold. Oke, kemudian di atas ini dia pakai baterai 3 volt ya, lithium. Kita coba buka lithium ya, yang model kancing, cuma satu di sini. Kemudian di sini ada di bawah, bagian bawah itu ada elektrodenya. Oke, ini kurang lebih 1 cm, jaraknya 1 cm ya. Nah, alat ini sudah dikalibrasi memang dari pabrikannya, jadi tidak perlu kalibrasi ulang. Nah, ini salah satu kelemahan dari TDS atau electroconductivity yang portable seperti ini, yang tidak ada menu untuk kalibrasinya. Nah, pertama kita coba nyalakan ya. Ini kalau kita nyalakan, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama kali muncul di sini ada tulisan ppm di sini, ppm, sama di bawahnya 84,2 Fahrenheit. Jadi ini suhunya, kemudian ini satuannya, dan ini nilainya nanti. Oke. Nah, nah, di sini kalau misalnya kita mau, tinggal tekan shift ya. Kalau misalnya kita mau pilih seperti ini. Nah, ini ppm, ini untuk TDS. Kemudian suhunya dia menggunakan derajat Celcius. Kalau kita misalnya kita mau pakai satuan suhunya derajat Celcius, bisa kita pakai menu ini. Kemudian tekan shift lagi. Nah, di sini untuk conductivity atau daya hantar listriknya. Nah, satuannya mikrosiemens per centimeter. Jadi jarak elektronnya 1 cm tadi. Kemudian suhunya 30 derajat. Nah, ini pakai satuan Celcius. Kalau kita tekan lagi, nah di sini untuk TDS juga, tapi satuan suhunya pakai Fahrenheit. Sama di sini juga conductivity, satuan suhunya pakai Fahrenheit. Jadi ada 4 menu. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita ukur menggunakan alat ini. Yang pertama TDS, kemudian conductivity-nya, sama suhunya. Oke. Nah, jadi untuk TDS itu sebenarnya ini hold ini, misalnya kalau kita mengukur, kemudian setelah 40 detik kurang lebih begitu ya, kita tekan hold untuk supaya nilainya tidak berubah. Misalnya kita sudah yakin nilainya, maka kita tekan hold supaya tidak berubah. Nah, spesifikasinya TDS-nya ini bisa ngukur dari 0 sampai 5000 ppm. Nah, ppm itu sendiri adalah satuan konsentrasi yang berkaitan dengan massa. Jadi 1 ppm itu sama dengan 1 mg dalam 1 liter larutan. Kemudian electroconductivity atau daya hantar listriknya, dia dari 0 sampai 9990 mikrosiemens per centimeter. Kemudian ring suhunya mulai dari 0 sampai 80 derajat Celcius atau 32 sampai 176
derajat Fahrenheit. Kemudian akurasinya ya kurang lebih sekitar 2%. Nah, baterainya sendiri pakai 3 volt lithium yang baterai kancing. Dimensinya ini 154 mili. Kemudian panjangnya lebarnya 30 mili. Nah, yang di sini nih sekitar 14 mili. Kemudian masanya 55 gram. Oke, cukup ringan lah untuk di kantong. Sekarang kita coba menggunakan TDS meter ini. Kita coba gunakan. Di sini ada 2 air. Yang pertama ada air mineral. Ini air mineral yang gelasan, dan ada air demineral. Kita coba, ini demineral saya kurang tahu berapa dia TDS-nya. Kita coba tuang dulu ya demineralnya. Sembarang aja. Oke. Nah, cara menggunakannya pertama buka dulu, kemudian dinyalakan. Nah, kemudian kita pilih ini kita mau mengukur apa. Misalnya kalau misalnya kita mau mengukur TDS, maka kita pilih dengan pakai Celsius ya, seperti ini. Nah, ini Celsius untuk TDS. Kita coba ukur ya. Yang pertama kita ukur yang demineral dulu. Kemudian kita celupkan sekitar 5 cm lah. Jangan sampai terendam semua alatnya. Oke. Nah. Oke, kelihatan ya. Kemudian misalnya kalau kita udah yakin ini sekitar 30 detik, kita tekan hold untuk mengunci nilainya sehingga tidak berubah. Nah, di sini terlihat nilainya 1 ppm ya. Di sini 1 ppm. Oke. Artinya di sini di air ini terdapat 1 mg dalam 1 liter gitu ya. 1 mg per liter total dissolved solid, artinya ada zat-zat solid, baik itu misalnya logam atau garam atau zat-zat solid lainnya, zat-zat padat gitu, yang terlarut. Ini tidak spesifik ya, jadi umum. Kemudian kita bisa lihat temperaturnya, suhunya di sini 29 derajat Celcius. Oke. Nah, sebelumnya kita lap dulu ya. Kalau misalnya kita mau, setelah kita gunakan terus kita mau ukur yang lain, kita lap dulu. Oke. Sekarang yang kita lihat air mineral gelasan. Nah, di sini terlihat ya. Oke, masih jalan. Kita pegang. Oke, kita tunggu sekitar 30 detik. Nah, kalau dia tidak berubah, kalau kita yakin dia tidak berubah, maka kita tekan hold. Nah, suhunya 27 derajat Celcius. Konsentrasi TDS-nya 130 ppm, artinya terdapat 130 mg zat-zat solid atau padatan yang terlarut di air mineral gelasan. Oke. Nah, kalau kita tekan hold dia akan berubah seperti itu. Kemudian misalnya kalau kita mengukur daya hantar listriknya ya, misalnya kita ukur daya hantar listriknya, sama tinggal kita tekan shift, nanti sampai muncul di sini EC atau tulisan EC, terus satunya mikrosiemens. Coba kita masukkan. Nah, udah muncul ya. Ini nilainya 262
mikrosiemens per cm. Suhunya 27 derajat Celcius. Oke, gampang ya. Seperti itu, sangat sederhana cara penggunaannya. Oke, kita lap. Sekarang misalnya kita mau tambahkan sembarang aja, misalnya kita mau tambahkan. Ini saya tidak timbang ya, kita sembarang aja. Mau campur ya, gula sama garam. Kita larutkan dulu. Oke, sudah larut ya. Kita coba ukur. Oke, di sini masih 0 ya. Suhunya 26. Sekarang kita mau ukur TDS-nya. Nah, oke. Sedikit aja kita tambahkan karena airnya sedikit ya. Airnya sedikit. Di sini nilainya sudah menunjukkan 1712 ppm. Suhunya 80. Oh, ini Fahrenheit ya, 80 Fahrenheit. Kita coba yang Celcius. Oke. 1729. 729. Nah, jadi TDS itu tidak spesifik, Jadi kita tidak tahu apakah dia itu garam, gula atau logam-logam yang lain, tidak spesifik. Oke, itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.